Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanifera Cantika Sari dengan NIM G0023169 dari kelompok A9. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan anatominya saya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai dinding abdomen. Dinding abdomen kita itu dibagi menjadi dua, ada anterolateral sama ada posterior. Yang ngebedain itu antara anterolateral sama posterior itu hanya fasiasnya, di mana anterolateral itu punya fascia profunda dan fascia transversalis. Sementara posterior dia itu ada fascia superficialis dorsi dan juga em, terdiri dari 4 lapisan muskulus. Kita lanjut ke dinding abdomen anterolateral. Jadi di dinding abdomen anterolateral itu dia itu lapisan paling luarnya adalah kulit. Lalu di dalam kulit itu ada fascia superficialisnya, di mana dibagi menjadi dua, yaitu ada fascia scamper yang terdiri dari jaringan adiposa dan fascia scarpa. Nah, pada pria, fascia superficialis ini tuh bisa berlanjut membentuk lapisan fascia khusus berisi serabut-serabut otot polos, yaitu adalah fascia dartos. Dari eh, area skrotum fascia dapat ditelusuri ke belakang berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Nah, fascia scarpa di inferior itu berlanjut ke paha dan di bawah ligamen inguinal. Itu bergabung dengan fascia lata. Lalu ada fascia profunda. Nah, fascia profunda itu dia yang melekat di tiap-tiap otot. Fascia profunda sendiri itu ada yang melapisi musculus obligus externus abdominis seperti fascia profunda superficialis. Lalu yang melapisi internus berarti fascia profunda yang eh, intermedia gitu. Terus selanjutnya ada musculi et aponeurosis, itu ada musculus obligus externus, bentuknya kayak kantong jaket gitu, jadi dia bentuknya V. Eh, terus yang internus itu dia bentuknya A, kebalikan dari yang externus. Kemudian yang paling dalam itu adalah transversus singular. Dia bentuknya yang eh, hampir kayak mengelilingi gitu. Kemudian di dalam dari musculus transversus itu akan ada namanya fascia transversalis. Yang kemudian setelah fascia transversalis. Setelah fascia transversalis itu ada fascia intraperitonealis yang terdapat pada viscera retroperitoneal dan juga viscera intraperitoneal. Dan terakhir itu ada peritoneum parietal yang menempel pada fascia extraperitonealis. Peritoneum parietal sama peritoneum visceral itu akan membentuk namanya cavum peritonei. Ada yang mayor, ada yang minor. Nah, kedua cavum ini itu berhubungan melalui suatu lubang yang disebut dengan foramen epiploica Winslowi. Selanjutnya kita ke dinding posterior. Ini abdomen posterior. Kurang lebih sama, cuman lebih sederhananya di dalamnya itu eh, akhirannya juga tetap menyentuh lagi ke ekstraperitonealis itu. Cuman yang membedakan adalah muskulusnya. Dimana kalau di lapisan eh, posterior itu dibagi menjadi 4 lapisan muskulus. Yang di lapisan pertama itu ada latimus dorsi, sedangkan di lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, erector spinae, ada longissimus dorsi, dan ada musculus serratus posterior inferior. Sedangkan di lapisan ketiga dia itu ada multifidus, ada musculus interspinales, sama ada musculus obliquus internus abdominis. Dan pada lapisan keempat, yaitu ada musculus quadratus lumborum, ada musculus iliopsoas, dan ada musculus transversus abdominis. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot abdomen. Nah, otot abdomen kita itu terdiri dari dua tipe, ada yang flat muscle sama ada yang vertical muscle. Untuk yang flat muscle atau otot yang membentuk vagina musculi recti, dia membungkus musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Itu terdiri dari musculus obliquus externus abdominis yang letaknya paling superficial dengan bentuk khasnya yaitu seperti huruf V ya, kayak eh, kantong jaket tadi. Lalu ada musculus obliquus internus abdominis yang dia itu berkebalikan dari externus abdominis. Dia berbentuk seperti huruf A.
dan paling profunda, merupakan musculus transversus abdominis yang berbentuk seperti garis horizontal. Lalu vertical muscle, dia itu terdiri dari musculus rectus abdominis yang merupakan sepasang otot yang dipisahkan linea alba membentuk intersectiones tendinae yang letaknya setinggi processus dipoideus, umbilicus serta di antara keduanya. Nah, intersectiones tendinae ini itu yang membentuk tubuh kotak-kotak seperti roti sobek atau six-pack kita itu. Sedangkan musculus pyramidalis itu adalah otot langka yang tidak dimiliki 20% orang di dunia. Letaknya itu ada di anterior dari musculus rectus abdominis. Kemudian kita masuk ke rectum proprium. Nah, ini adalah bentuk dari anatomi rectum proprium, di mana sisi luarnya itu terdapat flexura sacralis dan flexura perinanalis atau flexura anorektal. Ini tuh berupa kolon gitu berbentuk S jika dilihat dari lateralnya. Flexura anorektal itu membantu menjaga konstinensi tinja melalui tonus otot puborektalis, bagian dari levator ani. Nah, saat defekasi, flexura ini menjadi tegak dan tinjanya itu akan bergerak ke anal kanal. Kemudian ke sisi dalamnya itu ada tunika mucosa. Dia terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut dengan plica transversalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini tuh rektum mengalami dilatasi berbentuk ampula. Ampula recti terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis, leviror ani, dan ligamen anosigel. Nah, ampula recti itu memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hal ini tuh menjadikan ampula recti itu sebagai elemen penting lain yang mempertahankan konsistensi tinja. Dan yang terakhir itu adalah zona transisi dari rektum ke kanalis analis yang ditandai dengan linea anorektalis atau anorektalis junction. Area ini itu tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari plike transversalis recti menjadi plike longitudinalis anal kanal. Selanjutnya adalah kanalis analis. Nah, kanalis analis itu merupakan suatu bagian termal dari intestinum crassum yang merupakan kelanjutan dari kolom sigmoideum. Nah, kanalis analis itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Lapisan otot dan stratum longitudinal dari kanalis analis itu berkembang dengan baik. Tidak ada tanea di sini. Zona transisi antara rektum dengan kanalis analis itu ditandai dengan perubahan dari lipat transversa menjadi lipat longitudinal atau junction of anorectalis. Selanjutnya kita akan membahas ke segmen anal. Jadi terdapat 3 segmen dari anus eh, ditambah dengan zona hemorrhoidalis. Nah, yang pertama itu ada zona columnaris. Itu terdiri dari lipatan longitudinal columnar rectalis atau analis. Kita sebut dengan mogagni yang dibentuk dari corpus cavernosum, epitelnya kolumnar atau kuboid. Kemudian ada pecten renalis, dia itu adalah epithelium squamous kompleks non-kornifikasi atau keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa, zona alba. Kemudian ada garis superior pada linea ini yang disebut dengan linea pectenia, yaitu adalah garis bergigi yang mengikuti katup anal dan juga adanya valvula anales. Kemudian yang ketiga itu ada zona kutanea, itu adalah kulit eksternal dibagi secara tidak konsisten oleh linea akutanea. Dan yang keempat ada zona hemorrhoidales, itu adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran vena hemorrhoidales. Internal hemoroid itu terjadi di atas linea pectenae, sedangkan external hemoroid itu terjadi di bawah linea pectenae. Selanjutnya itu adalah struktur permukaan. Nah, struktur permukaan itu dibagi menjadi 4. Ada kolumnar rectalis atau analis yang kita sebut dari Morgan ini tadi. Kemudian ada 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan juga vena cabang-cabang dari pars intramusculus arteri rectalis superior. Kemudian yang 3 itu adalah valvulae anales atau pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Dan yang keempat itu adalah sinus rectalis, yaitu adalah cekungan di antara valvulae analis. Nah, kemudian ada otot-otot. Otot-otot kanalis analis itu yang pertama ada musculus pincer ani internus, yang merupakan otot polos, inervasi simpatis involuntar,
yang merupakan kontinuasi lapisan otot singular. Kemudian yang kedua itu ada musculus coragator ani, yaitu adalah otot polos juga. Sama, dia juga konstitusi lapisan muskular longitudinal. Kemudian yang ketiga itu ada musculus pincer ani externus, yang ini merupakan otot skelet. Dia itu kontrol voluntar melalui nervus pudendus. Dia memiliki segmen berbeda, yaitu ada eh, partes subcutanea, superficialis, dan juga profunda. Dan yang keempat itu ada musculus puborectalis, otot skelet, kontrol voluntar melalui nervus pudendus dan juga cabang plexus sacralis. Bagian musculus levator ani yang membentuk lengkung belakang rektum untuk menariknya ke ventral dan membentuk flexus perennialis. Nah, kekakuannya yang terjadi itu pada rektum, dia itu memungkinkan penyimpanan feses dalam ampula rekti. Jadi ini merupakan bentuk dari otot-otot dari kanalis analis. Jadi ada sphincter ani, ada corrugator ani, ada sphincter ani externus, kemudian ada puborectalis. Kemudian kita bahas neurovaskularisasi rektum dan juga anal. Jadi yang pertama ada rektum. Rektum itu tadi kan terdiri dari 4 muskulus kan. Dan dia itu arterinya itu terdiri dari arteri rectalis superior, ada arteri rectalis media dan juga arteri rectalis inferior. Kemudian rektum itu dia mendapatkan suplai darah dari arteri rectal superior, inferior dan juga rectal media. Dan ketiga arteri ini tuh berasal dari arteri mesenterika inferior. Arteri-arteri ini tuh akan membawa darah dan kayak akan oksigen dan nutrisi ke dinding rektum. Sedangkan untuk venanya adalah vena rectalis superior beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Ini adalah bentukan dari arteri uh, cabang dari mesenterika inferiornya. Dan ini adalah vena yang akan berpusat pada vena cava inferior dan menuju ke vena porta hepatis. Selanjutnya ke anal. Jadi anal ini tuh muskulusnya sama dengan rektum tadi, namun yang membedakan adalah arterinya atau neurovaskularisasinya. Jadi di arteri anal ini tuh ada arteri hemoroid superior, inferior, dan juga arteri rektal. Untuk arteri hemoroid superiornya, dia itu anus mendapatkan suplai darah dari arteri hemoroid superior yang berperan dalam menyediakan darah ke hemoroid dan juga area sekitarnya. Um, Nah, rektal itu, sedangkan arteri rektal, yaitu beberapa cabang arteri rektal yang juga menyuplai darah ke anus. Sedangkan pada anal rektal, drainase vena yang terletak di atas linea pactina itu akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase ke bawah linea pactina itu akan bermuara ke vena cava inferior. Selanjutnya inervasinya itu dibedakan menjadi dua, ada simpatis dan juga parasimpatis. Untuk yang simpatis dia itu menggunakan nervus splanolumbalis. Kalau parasimpatisnya dia itu pakai nervus plandici atau nervus erigentes. Nah, rektum bagian kaudal itu juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis yaitu nervus pudendus yang disebut dengan nervus hemorrhagales inferior. Nervus pudendus juga memerankan penting dalam memberikan inervasi ke area sekitar anus. Nah, ini adalah inervasinya. Ada arterinya, kemudian ada plexus, ada nervusnya juga. Selanjutnya kita ke peritoneum. Nah, apa sih maksud di peritoneum? Peritoneum itu adalah suatu lapisan tipis dan licin, terdiri dari membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau keseluruhan viscera abdomen. Di mana fungsinya sendiri itu sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen, menyimpan lemak, pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera, dan juga mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Peritoneum sendiri itu dibagi menjadi dua, ada peritoneum parietale sama ada peritoneum viscerale. Yang membedakan adalah lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dinding dari abdomen itu sendiri. Itu adalah peritoneum parietale. Sedangkan viscerale itu adalah yang melapisi langsung permukaan organ viscera, baik sebagian permukaan yang disebut dengan organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ, yaitu adalah intraperitoneal.
Nah, selanjutnya apa sih itu organ intraperitoneum dan juga retroperitoneum? Nah, untuk organ-organ intraperitoneum itu adalah organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum. Itu terdiri dari gaster, duodenum superior, kemudian jejunum, ileum, appendix piriformis, ada kolon transversum, ada kolon sigmoidea, cauda pankreas, lien, dan juga hepar. Sedangkan retroperitoneal itu adalah yang dilapisi peritoneumnya itu hanya di permukaan anteriornya saja. Nah, bukan di seluruh permukaan seperti intraperitoneal. Nah, cara gampang menghafalkannya itu adalah set Punker. Ada suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali part superior, pankreas kecuali cauda, ureter, colon ascendens descendens, kidney, esophagus, dan juga rectum. Ini adalah contoh dari peritoneum viscerale. Ini yang di luar ini. Nih. Nah, untuk peritoneum parietal itu yang ada di luar ini. Nah, kemudian kita ke duplicator peritoneum. Duplicator peritoneum itu kan dia dibagi menjadi tiga. Ada mesenterium, kemudian ada omentum, sama ada ligamentum peritonei. Nah, yang pertama ada mesenterium. Itu adalah lapisan ganda peritoneum visceral yang menghubungkan organ intraperitoneal. Paling sering itu ke dinding abdomen posterior. Fungsinya adalah untuk menyediakan jalur bagi nervus, kemudian ada pembuluh darah dan juga limfatik untuk melanjutkan perjalanan ke dinding tubuh ke viscera. Kemudian untuk omentum itu tuh eh, dia ada dua lapis peritoneum untuk yang omentum minus, kemudian yang omentum majus itu ada empat lapisan peritoneum. Selanjutnya itu ada kita bahas lebih dalam adalah mesenterium. Dia adalah lipatan ganda peritoneum yang luas berbentuk kipas, penghubung jejunum dan juga ileum dengan dinding posterior abdomen. Dia itu juga berfungsi sebagai pelekat viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya kalau di kolon itu namanya mesokolon, kalau di intestinotenu itu namanya mesenterium, kalau di appendix itu namanya mesoappendix atau mesenterioalum. Nah, untuk mesokolon sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang transversum sama ada sigmoideum. Kolon transversum dia itu lipatan peritoneum yang menjadi penghubung antara kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Kalau yang sigmoideum dia itu lipatan peritoneum berbentuk huruf V terbalik eh, menjadi pelekat kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Nah, ini adalah mesentericum. Tadi ada lapisan ganda peritoneum visceral yang menghubungkan organ intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Yang fungsinya itu dia menyediakan jalur bagi nervus, pembuluh darah dan juga limfatik untuk melanjutkan perjalanan ke dinding tubuh ke viscera. Kemudian ada mesenterium dan juga omentum minus, dua lapisan peritoneum dan juga omentum maius, empat lapisan peritoneum. Ini yang kayak tirai ini adalah omentum maius. Kemudian ke omentum. Jadi omentum itu adalah terbentang dari gaster dan juga proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Jenisnya itu ada dua, ada omentum maius itu yang seperti tirai, yaitu berasal dari mesentrum dorsalis, lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior. Itu dinervasi oleh arteri vena gastromentalis epipleika dextra dan juga arteri vena gastromentalis epipleika sinistra. Nah, selanjutnya itu ada omentum itu ada dua jenis, ada omentum maius sama omentum minus. Kalau omentum maius dia itu dilekati oleh ligamen gastrosplenica, ligamen gastrosplenica, ada ligamen gastrokolika dan juga ligamen splenorenale. Sedangkan yang omentum minus dia itu berasal dari mesenterium vertralis, merupakan lapisan peritoneum yang melekat pada curvatura minor gaster dan juga duodenum pars superior menuju facies inferior dari hepar, yaitu disusun dari dua ligamentum, yaitu ligamen hepatoduodenale dan juga ligamentum gastrohepatica. Ini, jadi ini adalah omentum maiusnya, sedangkan yang ini tuh adalah omentum minusnya. Kita lanjut ke duplikator peritoneum. Jadi di ligamentum peritoneum itu dia itu kan melekatkan antar organ ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, ligamentum yang termasuk itu adalah kalau di hepar kita tuh ada ligamentum falciforme, kemudian ada ligamentum hepatoduodenale dan ada ligamentum gastrohepatica gitu. Eh, kayak
hepatoduodenale berarti antara hepar dan juga duodenal. Kalau misalnya gastrohepatika berarti antara gaster sama hepar gitu. Terus kalau yang gaster itu adalah ligamentum gastrohepatika, ligamentum gastrosplenica dan juga ligamentum gastrocolica. Itu kayak ligamentum gastrohepatika berarti gaster sama hepatika, hepar gitu kan. Ligamentum gastrosplenica berarti ada gaster sama lien. Ligamentum gastrocolica berarti gaster sama kolik gitu. Selanjutnya kita bahas ke greater sac. Greater sac itu adalah cavum peritonei atau rongga yang dibentuk oleh peritoneum paritale dan juga peritoneum viscerale. Nah, greater sac itu cavum peritonei pada bagian anterior superior, dia bagi menjadi pars sinister dan juga dexter oleh ligamentum falciforme hepatis dan pada bagian posterior inferiornya itu dibatasi oleh perlekatan mesokolon transversum pada pankreas. Dan dalam keadaan normal, kafein itu berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini tuh berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi gesekan serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Akibat adanya perputaran saat embrional pada saat dewasa, kafum peritonea itu tidak lagi eh, merupakan suatu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan, sehingga dikenal sebagai cavum peritonea mayor dan cavum peritonea minor. Kedua cavum ini itu akan berhubungan melalui suatu lubang yang disebut dengan foramen epiploica Winslowi. Selanjutnya itu ada laser sac. Laser sac itu adalah brusa ommentalis yang merupakan ruangan yang irreguler berada di sebelah dorsal lobus caudatus hepatis, omentum minus dan gaster, serta berada di dalam omentum maius. Nah, untuk batas-batas dari bursa omentalisnya itu adalah anteriornya dia berbatasan dengan peritoneum yang membatasi lobus caudatus hepatis, omentum minus, dan peritoneum yang melapisi pars posterior ventriculi dan omentum maius. Kalau di bagian posteriornya, dia itu berbatasan dengan omentum maius, peritoneum yang meliputi kolon transversum, mesokolon transversum, dan peritoneum yang meliputi struktur di bagian posterior cavum abdominis. Kayak pankreas, glandula suprarenale sinistra. Kemudian yang terakhir ada foramen Winslowi, yaitu adalah foramen epiploica Winslowi yang merupakan lubang menghubungkan greater sac dan juga lesser sac yang dibatas-batasi oleh di bagian kranialnya itu processus caudatus hepatis, di bagian ventralnya ada ligamentum hepatoduodenale, caudalnya ada pars superior duodeni di bagian caudal, dan di bagian dorsalnya ada peritoneum paritale yang menutupi vena cava inferior. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.